Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas PKS dan kenapa mereka kok semangat banget nyerang Kang Deddy terus. Jadi PKS itu ya sering banget ngucapin kata-kata yang nuansanya keislaman banget. Kita sering dengar mereka ngomong terkait soal kemaslahatan umatum, akhlakul kariman, atau perilaku terpuji. Nah sekarang coba kita tengok deh, siapa sosok pemimpin yang udah bener-bener ngelakuin itu dalam tindakan nyata? Jawabannya jelas, Kang Deddy Mulyadi. Beliau bukan cuma ngomong aja, tapi benar nerapin nilai-nilai itu dalam program kerjanya. Mulai dari mendidik anak-anak yang tadinya liar, jadi disiplin dan punya semangat belajar, sampai ngebentuk karakter mereka biar punya masa depan yang lebih baik. Itu kan esensinya akhlak mulia, iya nggak? Tapi anehnya, di mana tuh pujian dari PKS? Padahal kalau benar-benar konsisten sama nilai-nilai Islam, yang mereka sering bawa itu, ya harusnya mereka bisa dong ngasih apresiasi buat Kang Deddy. Namanya juga orang berbuat baik, mestinya didukung, didoakan, diapresiasi. Tapi kenyataannya nihil. Bukannya muji, malah kader mereka yang namanya Gamal justru nyerang. Ini bikin banyak orang mikir, partai yang katanya agamis kok kayak gitu ya sikapnya. Nggak sesuai sama apa yang mereka ucapkan. Kita jadi bertanya-tanya nih, sebenarnya yang dijunjung itu nilai Islamnya atau cuma slogannya aja? Kadang kita jadi bertanya juga ya, ini orang-orang PKS itu beneran nggak paham atau pura-pura nggak paham aja sih? Coba deh lihat lebih dekat programnya Kang Deddy Mulyadi di Barak Pendidikan Karakter itu. Anak-anak pelajar yang sebelumnya bermasalah, yang dulunya bolos, tawuran, bahkan mungkin jauh dari nilai-nilai agama, sekarang tuh mereka disiplin banget soal ibadah. Serius, sholatnya teratur loh. 5 waktu berjamaah pula, nggak telat, nggak asal-asalan. Itu kan bentuk nyata pembinaan akhlak dan spiritualitas. Jangan cuma denger-denger katanya. Coba tonton langsung deh video-video di channel YouTube-nya Kang Deddy. Atau kalau kurang yakin juga, silakan aja datang langsung ke sana. Tanya para pelatihnya, fakta lapangan gak akan bohong. Lucunya justru PKS yang selama ini brandingnya partai agamis, malah gak kelihatan dukung program kayak gini. Padahal jelas-jelas ini ngebantu anak-anak untuk kembali ke jalur agama. Gak sedikit dari mereka yang sebelumnya jarang sholat, malah mungkin hidupnya udah jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi sekarang, mereka dilatih, diarahkan, dibina supaya jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau PKS menolak program ini, ya maaf nih. Tapi sama aja kayak menolak usaha untuk ngajarin anak-anak sholat. Jadi, religius versi PKS itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Apa cuma cukup teriak-teriak takbir doang di panggung kampanye? Nggak ada gunanya teriak takbir kalau kelakuan dan sikapnya justru berseberangan sama nilai Islam yang sebenarnya yang mengajarin kita buat adil, objektif, dan ngedukung kebaikan. Walaupun datang dari orang yang bukan satu kelompok. Makanya ya, lama-lama kita jadi mikir juga, ini sebenarnya yang ditolak PKS itu programnya atau orangnya? Apa ya benci sama Kang Deddy Mulyadi sampai segitunya? Sampai nggak mau lihat apapun yang beliau lakuin sebagai bentuk kebaikan? Padahal udah jelas-jelas ada perubahan besar yang beliau bawa buat anak-anak muda di Jawa Barat. Tapi herannya, bukannya didukung atau diapresiasi, malah diserang terus. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalian emang nggak suka programnya atau emang nggak suka sama sosok Kang Deddy? Kalau emang benci sama beliau, ya udah ngaku aja. Jangan pakai ngeles. Tapi kalau boleh minta satu hal nih, tolong banget jangan bawa-bawa jargon-jargon agama dalam politik kalau akhirnya sikap kalian sendiri nggak mencerminkan nilai-nilai agama itu. Islam itu nggak ngajarin kita buat nyebar kebencian. Apalagi sampai nggak bisa ngelihat kebaikan cuma karena beda pandangan politik. Nggak perlu ngusung slogan-slogan tentang akhlakul karimah, kemaslahatan umat atau nilai-nilai Islam, kalau dalam praktiknya justru ngegas ke orang yang benar-benar sedang berusaha ngebantu umat. Politik itu boleh beda, tapi jangan sampai kebencian nutup mata kalian dari kebaikan yang nyata. Yang bikin banyak orang heran tuh gini ya, kenapa sih waktu muncul sosok seperti Kang Deddy, yang jelas-jelas tingkah lakunya penuh kepedulian, yang akhlaknya mencerminkan nilai-nilai baik dalam Islam, yang tiap hari ngurusin rakyat kecil tanpa pilih kasih, kok nggak ada tuh pujian dari PKS, sepi? Diam. Padahal kalau ngomongin soal akhlak, soal membela yang lemah, itu kan katanya nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Tapi giliran ada orang yang benar-benar mengamalkannya, malah seperti ditutupin aja kebaikannya. Apa karena beliau bukan bagian dari partai mereka? Atau karena dulu beda pilihan waktu pilgub? Padahal nih ya, dalam Islam tuh yang dinilai itu amalnya, bukan dari mana dia berasal, bukan seragam politiknya. Tapi kenapa ya rasanya yang dilakukan PKS justru kebalikannya? Bukan ngebela kebaikan, malah sibuk cari celah. Kalau udah kayak gini, kita jadi bertanya-tanya sendiri. Yang dijunjung tinggi itu Islamnya atau kekuatan politiknya? Jangan sampai nilai-nilai agama yang mulia malah dikerdilkan.
Gara-gara urusan partai dan kekuasaan. Sayang banget kan? Nabi Muhammad aja yang derajatnya paling mulia itu masih mendoakan kebaikan buat orang-orang yang dulu pernah menyakitinya, yang ngelemparin batu, yang ngusir beliau dari kampung halamannya. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya. Kok kader-kader PKS malah kesannya bersikap kebalikannya ya? Ke sosok yang baik seperti Kang Deddy. Beliau tuh jelas-jelas punya kepedulian, programnya nyata, akhlaknya terlihat. Tapi bukannya diapresiasi, malah dicurigai, diserang terus-terusan. Kalau emang PKS serius menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ya seharusnya mereka jadi yang paling depan dong. Dalam memberikan doa, dukungan, atau setidaknya pengakuan terhadap kebaikan seseorang, meskipun dia bukan dari partai mereka. Karena dalam ajaran Islam, orang baik itu ya layak didoakan. Siapapun dia, dari golongan mana pun dia berasal. Bukan malah dibungkam atau dibidik hanya karena beda pandangan politik. Jangan sampai deh jargon-jargon Islami yang sering dikampanyekan itu cuma jadi pajangan semata. Cuma manis di spanduk, tapi kosong dalam sikap nyata. Islam itu adil, bukan selektif. Nah, jadi kesimpulannya gini ya. Dari semua yang udah kita bahas tadi, terlihat banget bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan sama Kang Deddy Mulyadi itu punya niat yang baik. Tujuannya jelas buat ngubah anak-anak muda, yang mungkin selama ini salah arah jadi lebih disiplin. Lebih bertanggung jawab, bahkan jadi lebih rajin ibadah. Kan keren tuh. Tapi sayangnya, malah ada pihak-pihak yang kayaknya nggak bisa ngelihat kebaikan itu. Cuma karena nggak suka sama sosoknya. Dan yang bikin kita heran, pihak yang nolak ini justru sering banget bawa-bawa jargon keislaman. Akhlakul karimah lah, kemaslahatan umat lah. Tapi giliran ada pemimpin yang beneran ngelakuin itu malah diserang. Jadi kita bisa ngambil pelajaran juga dari sini. Jangan sampai kebencian bikin kita jadi nggak objektif. Jangan karena beda partai atau beda pilihan politik, terus kita tutup mata dari kebaikan yang nyata di depan mata. Apalagi kalau udah ngaku-ngaku partai yang Islami, ya harusnya bisa dong kasih contoh sikap yang adil, jujur, dan berani ngasih pujian meskipun kelawan politik. Masa iya sih orang yang ngajarin anak sholat, ngajak anak-anak jadi lebih baik, malah dilawan? Padahal kalau dilihat-lihat program Kang Deddy ini bisa jadi salah satu ikhtiar besar buat nyelamatin masa depan generasi muda. Jadi yuk, kalau kita emang niatnya pengen lihat negeri ini lebih baik, support dong kebijakan yang baik, siapapun yang buat. Jangan karena nggak suka orangnya, terus semua dianggap salah. Oke, itu aja sekian dari saya. Mohon di like dan subscribe ya, terima kasih sudah menyaksikan.